Hai guys. Oh my god, 9%. Hai Kak Syafiq, thank you. Ini aku mau makan. Aku sambil makan ya guys. Aku belum makan soalnya. Boleh gak sambil makan? Makan ayam. Kok gak kelihatan ayam ya? 오늘은 mukbang ayam yaru. Tadi aku bawa sambal sumpah. Sambalnya hilang. Ayam apa lihat? Nggak boleh lihat. Ayam ini. Wait sir. Kamu kedengeran nggak musiknya? Kasih tahu aku kalau nggak kedengeran. Pasti ayam geprek bukan. Hari ini temanya ayam goreng, ayam goyeng. Kedengeran udah pas. Emang udah pas. Kedengeran dikit. Jadi nggak gitu kedengeran dong. Oh my god, jauh banget. Dah. Itu matcha. Itu sup. Ada ayam ini juga, jadi aku tuh punya 2 ayam guys. Ya, aku punya. By the way, aku makannya malam terus sumpah. Kan ini biasanya tiap kali aku makan aku itu pasti kayak lagi malam gitu. What is that? Dia ada apa ya? Ada saladnya. Sebab aku nggak gitu lapar. Cuman aku belum makan malam sama sekali hari ini. Tadi sore makan odeng. Makan odeng 3 biji. Jadi aku ngerasa aku perlu makan malam, kalau enggak pasti lapar gitu. Tapi sebenarnya nggak gitu lapar, biasa aja. Lihat kulit ayam guys. Oh my god. Pasti kamu ngiler. Enggak ya? Kulit ayam di akhir emang, makanya aku makan nih. Aku makan dagingnya dulu, kulit ayam sama di akhir. Kalian tipe yang makan kulit ayam di awal apa di akhir?
akhir ya. Jadi tadi pas aku tadi lagi nyetir pulang, jatuh. Aku tiba-tiba pengen sup gitu. Jadi aku mampir buat beli sup sama ayam. Sudah. Nusuknya kegedean gak sih? Atau pas? Kasih tahu aku. Pas ya? Pas, mantap. Soalnya kalau di aku kayak aku dengernya gede banget gitu loh. Ini salad. Salad wortel gitu. Wait. Saran makan malam sih bihunku. Kadang cuma 200 kalori. Ya. Kalau makan malam tetap aman, nggak perlu takut kalori ya banyak. Apa nih? Salad wortel, salad yaru, apa sih? Aku lupa. Temanya lagi di cafe gitu. Kalian kalau makan sup gitu, tipe yang makan sama nasi atau setelah nasi? Kamu dicampur keduanya bareng sama nasi. Sumpah, soalnya kadang-kadang aku satu-satu, jadi aku selesaiin makan nasi dulu, setelah makan nasi baru aku makan supnya gitu. Ini satu-satu gitu, terpisah. Aneh gak?
Cuman kalau lagi seret kan kadang-kadang kita makan nasi biasanya kayak lauknya seret gitu kan, kayak nggak terlalu berair, nah baru kita tambahin pakai sup. Hello. Kok aku mendengar suara bocek? Jadi, apa masih green screen guys? Maaf ya. Ini wifi kan? Thank you linear. Aduh, gak kelihatan lagi. Ayam. Ini udah mau habis berarti, ini enak banget sumpah. Si apa namanya? Si salad wortel gue lagi live. What? Jago. Aku gak ngerti ya, tapi kenapa sih kakak suka buka kamar terus cuma ngeliatin doang terus udah pergi. Terus kadang-kadang yang paling marah adalah nggak ditutup pintunya, tapi ini ditutup sih barusan. Kenapa sih kok kayak gitu, mereka aku bingung deh. Aku gak pernah kayak gitu sumpah. Kadang-kadang sih kalau aku lagi gabut banget, aku buka kamar terus aku diem doang liatin terus udah aku pergi. Kenapa sih? Kenapa kepo banget gitu loh? Biasa matiin lampu itu pasti kalau koko ya. Untungnya aku punya cici semua, jadi nggak sejail itu. Tapi kalau cowok kayaknya pasti jahil banget, aku yakin. Kamu mirip Lin JKT, serius? Ih, makasih banyak loh. Ih, aku merasa terhormat banget mirip dia, soalnya dia cakep banget. Soalnya kayak idola aku. Jangan miripin aku sama dia, sumpah. Aku lebih jelek dari dia. Jangan. Dia udah kayak, dia nggak bisa dibandingin, soalnya dia cakep banget, dia sempurna. Jangan. Dia idola aku banget, makasih ya. Kamu miripin aku sama Lin JKT48. Sumpah kapan aku ketemu dia ya? Pengen banget ketemu dia, sumpah. Iya kan, dia cantik banget. Dia kayak idol banget deh gitu. Kalau aku ngeliat dia ya, dia kayak idol banget. Kapan main game sama Lin? Nanti ya, pengen sih sebenarnya main game sama Lin. Tunggu nanti aja. Kalau uang jajannya cukup, kalau pas aku selesai nabung ya. Soalnya sekarang aku tabungannya masih belum bisa kalau buat pick and grade gitu. Thank you Kak Syafiq. Itu. Kamu pernah makan kangkung nggak? Aku suka banget sama kangkung. Aku pecinta kangkung. Kapan ada tabungan cukup, makanya sekarang lagi giat bekerja. Biar tabungannya banyak,
terus bisa meet and greet tuh. Thank you Kak Risa. Siapa lagi panen kelapa? Kalau meet and greet sama Cilen aku berapa tiket? Wah harus banyak sih. Soalnya dia tipe yang kayak baik banget gitu gak sih? Maksudnya kayak enak diajak ngobrol. Terus kayaknya kalau ngobrol sama dia bisa semua topik sih. Semua topik tuh bisa dibicarakan gitu loh. Jadi kalau misalkan kayak 2-3 tiket, 1 tiket tuh kayak sayang gitu loh. Harus banyak. Harus lebih dari 5 kalau menurut aku ya. Karena jadi gak bisa ngobrol kalau misalkan tiketnya kayak sayang aja gitu. Karena kan dia orangnya tipe yang ini banget, yang jago banget gitu loh memaintain conversation gitu. Udah malam sih nggak takut gendut. Hello, aku nggak bisa gendut guys. Aku bahkan disuruh gendutan. Soalnya kalau kalian perhatiin, aku kalau pakai size buku suka kegedean kan. Kalau aku pakai size buku suka kegedean ya. Ya itulah. Aku juga nggak ngerti kenapa. Thank you Kak Arel. Jikonya tersapu ombak, isyaunya tenggelam. Cardio member udah cukup buat bakar kalori di makan malam. Bener. Sumpah ya. Kalau misalkan aku malam ini jam 11 malam, jam 12 malam, aku makan nasi pakai apa gitu, pakai ayam geprek, misalkan pakai mozzarella. Terus setelah itu aku dessertnya martabak, minumnya pokoknya manis-manis. Kayaknya bakal, terus besokan harinya aku pecin atau TWT. Udah hilang gitu, kalorinya sudah hilang gitu. Sumpah guys, udah kebakar kalorinya soalnya. Ramune, kalau RKJ tuh juga capek sebenarnya. Cuman dia capeknya tuh di encore kalau RKJ. Soalnya kalau awal-awal kan lagunya nggak yang sesemangat itu kan. Kalau pecin, TWT, itu langsung kebakar semua guys kalorinya. Nonton Dracin. Tahu gak sih? Aku lihat beberapa komen di TikTok pada bilang aku mirip sama artis Dracin. Aktris Dracin siapa sih? Aku mirip artis Dracin siapa guys? Aku juga penasaran. Qiao Lushi dong, Qiao Lushi. Apa sih? Aku takut salah ngomong pronounce. Thank you Kak Salma. Qiao Lushi yang terkenal banget itu loh. Sumpah kok aku miripin dia, makasih banyak loh. Ming Shilling. Ming Shilling siapa? Pink Chilling tahu, es krim.
Ping ciling, tau gak sih guys, sekali itu tuh cuan. Jackie Chan kurang ajar ya, aku cewek ya. Nggak apa-apa. Aku di BP sama Jackie Chan aku juga senang soalnya dia legend banget. Dia legend dan dia bagus banget aktingnya. Inggrisnya juga bagus banget sumpah. Chuang Tafe, aku nggak tahu Chuang Tafe yang mana. Aduh di sini nggak bisa kirim gambar. Sumpah gak sih film dia selalu lucu. Iya lagi biasanya Jackie Chan kayak dia selalu main yang serius, tapi dia biasa kebanyakan main di film lucu. Tapi dia selalu jadi seriusnya gitu kebanyakan. Nggak tahu sih. Aku dulu nonton itu apa namanya? Guys 2% aku udah nggak bisa pakai lagu. Ya udah deh. Maaf ya. Soalnya di sini nggak ada stop kontak. Maksudnya kayak stop kontaknya jauh jadi nggak bisa buat bikin lagu. Oh no, I'm so sorry. Sunggokong kurang ajar ya. Aku jadi siapa ya gak Cupat Kai. Thank you Kanasya. Tahu gak sih kemarin pas meet and greet ada yang cosplay jadi Cupat Kai. Aku lihat tahu, lucu banget sumpah. Thank you Kak Kemal. Bisa ngapain sih sampai 2%. Jujur ya, aku tuh juga nggak mainin laptopnya guys, cuman dia emang kayak baterainya tuh udah bocor. Tapi aku emang nggak matiin sih. Naruto bukan dari Cina. Emang Naruto dari Cina nenek. Even Naruto dari Cina kan pertanyaan aku udah aku mirip aktris Cina siapa? Nah jawabnya Naruto. Dia laki lagi dia lanang. Hey. Guys maaf ya guys aku makan pakai tangan. Soalnya dia kalau makan ayam pakai sendok susah banget. Sakura Stephen Chow. Agak ya. Aku kan lihat Delin yang jadiin member trainee dikasih foto terus jadi botak gitu kan. Thank you Kak Kemal. Itu kan Shaolin ya. Dulu aku nonton tahu filmnya di bioskop. Saking memorable-nya, aku sampai masih inget scene-scene yang kayak dia pokoknya pemeran utamanya terakhir mati tuh di patung, kayak ada patung Buddha tuh gede banget terus dia mati di situ. Terus aku inget banget karena itu tuh kayak berkesan banget gitu loh, dia bunuhin kayak bunuh-bunuhnya tuh kayak serem gitu karena pakai pedang kan, jadi kayak kelihatan semua gitu. Jadi aku masih memorable. Aku inget banget aku nonton Shaolin aku nggak bisa tidur berapa hari sumpah, karena kayak terngiang gitu loh. Terus aku paling entah kenapa aku kayak punya ketakutan tersendiri kalau misalkan yang aku suka tradisional, tapi kalau yang terlalu tradisional, apalagi yang kayak Shaolin gitu, gimana ya, bukan sih, maksudnya kayak pokoknya kalau vibesnya yang kayak tradisional banget aku malah takut tau guys. Tapi bukan pemandangan ya, kayak kultur gitu, kayak culture gitu tuh. Karena biasanya takut ada vampir. Iya lagi. Tapi jujur ya, bukan vampir apa kalau yang di Cina itu yang ditempel, kalau dia begini-begini. Kalau ditempel dia diem. Ya panjang. Sumpah aku takut banget. Sumpah aku mendingan ya. Kalian tahu Falak gak guys yang di Conjuring?
gue mendingan nggak mendingan juga sih, cuman kalau disuruh milih ya nggak bisa milih nih, mau pilih vampir Cina apa apa Valak. Gue pilih Valak sumpah, kayak gak mau sumpah. Gue mendingan kayak aku mendingan pilih setan-setan Amrek sumpah dibanding setan Asia tuh serem banget. Aku nggak bohong ya, aku kalau misalkan nonton film-film kayak film Thailand, film Indo kan apalagi ya relate banget kan, film serem-serem tuh yang kayak film apa ya, Cina gitu juga serem sih kayaknya ya, cuman aku jarang sih. Paling serem menurut aku dari film horor dari semua Asia itu Thailand. Wah gila sih, crazy banget. Thailand tuh kenapa bisa bikin seserem itu ya, hebat sih mereka. Maksudnya kayak mereka bagus banget bikin film horor itu seserem itu menurut aku. Aku mendingan nonton film horor ini, horor luar negeri gitu loh, karena kalau luar negeri itu kan kebanyakan kayak nggak tahu, muka hantu itu nggak serem gitu loh kalau luar negeri, entah kenapa. Kalau misalkan Asia tuh serem-serem banget, aku takut banget sumpah. Cuman apa namanya cuman kalau menurut aku serem karena kita relate aja sih, maksudnya kita kan di Asia ya tinggalnya. Setan Amrek jumpscare, iya kalau Amrek itu kebanyakan jumpscare, kalau misalkan Asia dia double jumpscare juga, terus setannya serem juga gitu. Ya lagi Pimak, oh my god, Pimak serem banget guys. Pimak serem banget. Oke, aku kasih tahu karena dulu aku bukan pecinta, tapi entah kenapa dulu pas masih SMA, pas masih sekolah itu suka banget nonton film horor. Nggak tahu kenapa, sama teman-teman. Mungkin anaknya suka tes adrenalin gitu ya. Kalian harus nonton La La Land. Bukan La La Land ya, La La Land mah film musikal. La La Land yang film Thailand. Gila serem banget sumpah. Film yang baru ada sekarang yang dibikin Indonya ya, itu juga kan dia berasal dari The Shutter ya gak sih? Itu kan juga filmnya dari Thailand kan, ininya originnya. Itu juga serem banget sumpah. Itu serem banget film Thailandnya sumpah. Aku masih saking memorable-nya aku masih ke capture di otak aku kayak seremnya tuh kayak gimana. Tapi itu ceritanya sebenarnya agak sedih sih. Nanti kalau aku spoiler di sini, nanti kalau mau nonton The Shutter udah tahu deh. Pokoknya dia sebenarnya agak ceritanya background story agak sedih, cuma horornya serem gitu. Shutter itu serem, La La Land serem banget. Shutter yang fotografer, iya benar yang fotografer. Indonesia pasti juga bagus banget sih. Soalnya Kak Vino ya yang main ya, Vino Bastian ya. Dia actingnya bagus banget. Horor komedi iya sih, horor komedi tuh kayak apa ya, scary movie ya. Kalian tau gak sih ada judul namanya scary movie? Pimak tapi lucu itu. Iya, Pimak lucu tapi muka muka setannya serem banget. Pimak itu tuh yang ini gak sih, yang kalau misalkan kalian bisa ngelihat nih orang tuh setan atau bukan, kalian kayak harus lihatnya tuh kayak ke bawah, nunduk ke bawah gini, terus kayak ngeliatnya dari kolong kaki kalian gitu sih. Bener gak sih Pimak? Seinget aku ya, aku lupa lagi, tapi aku pernah nonton nih seinget aku. Iya benar kan, iya benar, iya serem tahu. Padahal sebenarnya ada lucu-lucunya sih yang cowok sama cewek kan, biasanya yang setannya ceweknya. Aku suka banget sumpah sama artis itu, dia namanya Davikah guys, sumpah dia cantik banget. Aku tuh udah ngefans sama dia dari kapan ya, dari SMP kalau nggak salah deh, aku lupa. Pokoknya tuh sebelum Pimak keluar tuh aku udah tahu pemeran utama ceweknya si Davikah. Gila dia cantik banget. Kalian nanti abis ini kalau kalian penasaran, kalian lihat deh Instagram dia, tapi kayaknya dia udah nikah sekarang. Nggak ada hubungannya sih dia mau nikah atau enggak, maksudnya dia cantik banget. Terus kalau nggak salah pemain cowoknya Mario Maurer ya. Siapa sih yang terkenal banget juga? Pimak tuh kalau baju kebesaran biasa di Pimak. Permak main-main ya.
Jujur nggak pernah nonton film Thailand. Kamu harus nonton sih, Kak Dior. Kalau misalkan kamu lagi mau men-challenge diri kamu. Girl from Nowhere kan Thailand, yang terkenal, yang misteri. Girl from Nowhere kalau nggak salah Thailand gak sih? Iya kan, itu Thailand, itu terkenal tahu. Bagus juga itu. Ju-on serem banget. Oh my god, iya lagi kamu ingetin aku sama Ju-on. Aku juga tuh kan, aku entah kenapa aku tuh nggak suka horor, dan aku nggak maksudnya kayak aku takut sih, bukan nggak suka sih, lebih ketakut. Tapi kenapa aku tahu semua ya? Ngerti gak? Karena aku nontonin, ngerti gak? Serem-serem sih Ju-on. Kayaknya film-film horor Korea juga serem deh. Jepang kayak mungkin serem banget ya, karena Jepang kan kayak nggak tahu, kayak vibesnya kayak serem banget gitu. Tapi Jepang apa ya? Jepang aku nggak pernah nonton sih film horor Jepang. The Ring seru banget, oh my god. Ini kelihatan tuanya, kelihatan umurnya ya. The Ring ya, iya The Ring serem. Sadako tuh di Jepang ya. Ih, Jepang juga pasti serem banget sih. Oh my god. Baik, aku udah bayangin sumpah seserem apa. Takut tapi nonton iya lagi. Lama banget mama kan sambil ngobrol. Udah setengah jam ya, makanya ya. Santai kan kita, nyantai, kita kan sambil ngobrol. Thank you Kak Krisa. Kalau masuk rumah hantu berani gak? Berani aja sih. Oh, wait, kalau misalkan aku karena pernah berapa kali, kalau yang rumah hantunya tuh kayak kita cuman ngeliatin, kayak maksudnya kita di dalam kereta, terus keretanya jalan, jadi kayak setannya tuh kayak di samping-samping gitu. Aku masih kayak ya udahlah gitu, thank you Kak Kemal. Tapi kalau misalkan udah yang kayak kita yang harus berdiri gitu, kita yang harus berdiri terus dikejar, atau kayak tiba-tiba ada yang ngagetin kita tuh harus jalan, tuh aku nggak bisa sumpah. Karena aku orangnya kagetan, itu yang pertama. Terus kedua, nggak tahu, pokoknya aku gak suka aja gitu, kayak the feeling of dikejar-kejar, terus kayak di jump scare itu nggak suka banget. Tapi kalau misalkan di dalam kereta yang keretanya jalan terus kayak serem, aku masuk, at least aku tuh masih bisa merem gitu, ngerti gak? Aku masih bisa merem. Kalau misalnya itu kan nggak bisa merem, karena kan kita sambil jalan kan, ya nggak bisa sih. Maka aku berapa kali tuh aku sering lihat kalau di Jakarta kan sering ada ini kan, apalagi kalau event Halloween yang dikejar sama zombie gitu loh. Entah itu zombie atau entah itu film horor yang kayak biasanya dibikinnya kayak di basement atau kayak di mana gitu. Aku nggak bisa banget sih. Film horor bikin serem, musiknya sih bener banget lagi. Aku sering lihat lagi di TikTok, kalau misalkan film horor tapi lagunya Twice, nggak jadi serem sih, jadi kayak aduh gemes gitu ya kan. Bayangin misalkan lagi dikejar-kejar terus tiba-tiba Twice yes or yes gitu kan, nggak serem ya. Pengen terus kayak misalkan apa namanya, nggak horor tapi lagunya serem, bakal jadi serem juga. Kok tiba-tiba ada zombie menyerang, tim survival pasrah. Sumpah ini hal yang paling menarik ya. Aku nggak ngerti kenapa, cuman aku ngerasa aku orang yang sangat dilindungi oleh Tuhan, asik. Sumpah tak kenapa, aku nggak tahu ya, cuma aku tuh kadang-kadang sering mimpi, maksudnya kayak mimpi beneran ya,
Tapi di setiap mimpi itu tuh aku selalu survive, nggak tau kenapa, ngerti nggak? Padahal tuh udah kayak bener near death experience misalnya kayak gitu ya, tapi aku tuh selalu survive. Terus kayak, jadi aku kadang-kadang ngerasa kalau misalkan ada zombie atau apa, kayaknya gue bakal survive deh. Tapi at the same time, aku juga ngerasa kayaknya nggak bisa, gue lemah, udahlah pasrah aja, gigit lah gitu loh, ngerti gak? Aku tuh jadi kayak bimbang gitu loh, antara kayaknya aku bakal bisa survive karena aku di bawah lindungan Tuhan. Tapi kayak kadang-kadang aku yang kayak ya udahlah, gigit lah, capek lari-lari. Ngerti kayak stop gitu kan, misalkan kayak kita berada di kiamat gitu, bukan kiamat ya, kayak zombie, perzombian, terus kayak kan berarti harus lari-lari dong, harus kayak dikejar-kejar gitu, lari-lari, terus kayak oh my god, my whole life aku udah berapa tahun di JKT kerjaannya joget, lari, mengeluarkan stamina, terus kayak jangan membuat gue lari lagi, jangan membuat gue mengeluarkan stamina lagi, cukup, enough. Ya kayak udah gigit ya gitu. Tapi kayaknya ini sih, apa namanya, kayaknya aku tim yang survive sampai akhir, asik kayaknya, nggak tahu sih, cuman kayak aku ngerasa kayak aku bisa survive sih. Lebih takut zombie bisa mikir gak sih daripada lari? Bener. Iya, karena kalau misalkan zombie yang bisa mikir kan ini ya susah sih. Tapi aku lari kenceng tau guys, aku kan kecil, lari aku kayak kancil, cepet, lari aku kayak cita. Terus aku jadi gampang kalau apa namanya, kalau bersembunyi di mana-mana, ya kan aku kecil. Kamu jangan meng-underestimate orang-orang kecil seperti aku, Anin, Fritzy. Kamu jangan meng-underestimate kita ya. Karena terkadang coba kalau tinggi gampang ketahuan kan, nggak bisa sembunyi. Thank you Kak Dior. Tapi kalau misalkan di film-film survival gitu ya, entah kenapa selalu ada dibuat karakter yang nyebelin tapi nggak mati-mati. Terus akhirnya dia jadi baik. Awalnya pokoknya nyebelin terus, tapi sampai terakhir dia nggak mati, terus kayak dia jadi baik. Kenapa selalu kayak gitu? Kenapa nggak buat orang yang nyebelin kayak udah mati aja gitu, udah sisain orang baik aja? Terus kayak kenapa selalu di film survival selalu orang baik tuh ada aja mati gitu loh, entah kayak 2-3 orang tuh kayak dan orang jahat gak mati-mati. Makanya aku percaya banget sama statement orang jahat tuh susah mati, sumpah. Kenapa aku percaya banget sama statement orang jahat tuh susah matinya? Kalau misalkan karena dikasih kesempatan sama Tuhan buat berbuat baik, buat bertobat, makanya dikasih waktu lebih lama di bumi. Kalau misalkan orang baik kebanyakan waktunya cepat, soalnya ya mereka udah baik, udah cukup, Tuhan ngerasa kayak ya enough gitu loh, ngerti gak? Kalian dikasih, kita semua yang masih, puji Tuhan, masih bisa bernafas sampai sekarang, dikasih kesempatan buat bertobat guys, dikasih kesempatan buat berbuat baik. Jadi ingat kata-kata saya hari ini, ingat kata-kata hari ini, mengerti tidak? Lagi makan sempet-sempetnya kata-kata hari ini. Sumpah, aku percaya sih sama kalimat itu.
gitu. Aku makan lama banget ya guys, aku makan 40 menit guys. Terus masih belum habis, masih ada kulit. Masih, tapi nasi udah mau habis nih. Udah mau habis kan? Tepuk tangan untuk aku. Tau gak sih, aku waktu masih kecil aku tuh susah banget makannya guys. Aku tuh ngemut terus, tau gak sih kalian tipe orang yang makannya ngemut jadi lama. Nggak tahu kenapa ya, aku juga bingung deh. Sekarang makannya udah kayak orang gila. Thank you Kak Salma. Maksudnya udah kayak orang kayak belum makan berapa hari gitu loh. Lihat sekarang makanannya jam 12, jam setengah 12 gitu loh. Sumpah, tapi dulu tuh waktu aku masih kecil tuh susah banget. Katanya disuapin juga nggak mau makan. Aku tuh ngemut terus gitu. Makanya kecil ya. Tapi jujur, aku ngerti sih kenapa aku kecil. Karena aku gak suka susu, sumpah. Sampai sekarang detik ini, the only milk that I accept is milk tea. Aku gak suka fresh milk. Aku udah berusaha buat suka sama susu, cuma aku gak bisa suka sama susu. Jadi ketika orang-orang di sekolah kayak sebelum berangkat sekolah kan biasanya dikasih minum susu, aku minum teh. Kayak enggak, aku gak mau minum susu. Gak suka rasanya. Kayak even udah dikasih susu coklat, mau susu strawberry, dulu kan kayak anak kecil gitu kan, mungkin kalau susu putih kan biasa aja gitu karena plain rasanya kan. Aku tetap gak suka, nggak terlalu suka. Milk tea suka, milk tea suka banget, malah nyari ya. Tapi kalau susu tok nggak suka. Makanya kenapa aku pendek, itu alasannya gitu. Aku dulu milk coffee suka lah, mungkin kayak latte gitu kan, suka kayak latte. Aduh, cappuccino. Oat milk, nggak gitu suka. Oh, oat milk apa nih? Oat milk makanan apa susu? Kalau yang oat milk susu, nggak suka. Tapi kalau misalkan kayak apa sih? Ya Allah, kalau misalkan almond milk, mungkin almond milk akan enak ya. Tapi tetap aja sih, susu tetap susu and I don't like. Kalau matcha kadang-kadang suka, tergantung mood sih. Kalau matcha itu ya kayak berarti lactose intolerance ya. Cuman ada sekarang susu yang udah lactose intolerance, jadi nggak bakal enak, nggak bakal sakit perut gitu. Udah ada sekarang susu, udah canggih bro. Latte apa mencerahkan hati? Apa tuh? Latte me say that you're so pretty. Oh, let me say ya. Boleh. Agak maksa tapi nggak apa-apa. Kita appreciate. Udah telat sih Ci, kalau sekarang mau spam minum minum milk. Gak bisa guys, aku udah menerima nasib aku karena aku tahu aku juga gak suka sama susu. Ya aku sudah menerima nasib aku. Bayangnya, my god. Tapi karena aku juga mikir sih, aku pengen banget tinggi sumpah. Kayak aku pengen tinggi atau nggak at least normal gitu. Kayak tingginya normal, kayak orang normal 160-an deh. Cuma nambah 10 cm aja. Nggak usah deh
5 senti aja, 6 senti lah, 6 senti, 7 senti. Please, pengen banget. Karena gak tau, aku ngerasa kalau aku tinggi kayaknya aku bisa mengguncang dunia. Mengguncang dunia. Enggak sih, aku ngerasanya kalau aku tinggi ya jadi nggak sesusah itu aja. Kayak karena aku tuh cocoknya tinggi gak sih, muka aku tuh cocoknya tinggi, muka aku tuh nggak cocok kayak pendek. Ngerti gak? Ada susahnya jelasnya tapi gimana ya, kalian ngerti gak sih, muka aku tuh cocoknya tuh tinggi gitu. Padahal cici aku tinggi tau guys, cici aku tinggi, makanya bete aku pendek. Tapi dia emang dulu suka ekskul gitu-gitu sih. Kalau aku emang agak ini ya, anaknya agak mager ya. Jadi dulu emang pas ketika orang-orang pada ekskul basket, ekskul apa, aku ekskul juga. Cuman entah kenapa aku kebanyakan ikut KP doang dibanding ikut ekskul ya. Ngerti gak? Kayak waktu aku tuh pernah ikut ekskul futsal, tapi aku literally cuman kayak latihan ikut ekskul tuh kayak cuman 3-4 kali, terus langsung ikut cup sekolah jadi striker. Terus pernah ekskul basket, terus cuma kayak berapa kali dalam 1 semester, terus udah ikut cup gitu. Jadi kayak waktu untuk membuat aku tinggi itu kayak bentar-bentar gitu loh. Juara kah? Ya enggak lah. Tapi waktu basket aku inget kayak juara 3 deh sekolahku. Kalau futsal kayaknya enggak, soalnya kalau futsal putri itu kalau dulu ya yang ngelawan sama-sama yang gimana sih jelasinnya ya, kayak ikut cup tuh yang jago-jago banget anak-anak futsal putrinya. Terus aku pernah ikut floorball paling seru sumpah ya. Kalian kalau nggak tahu floorball tuh dia kayak futsal tapi versi pakai stick, pokoknya kayak gitulah. Terus dia kayak bawa bola kecil gitu ya, begitu. Seru juga, pernah ikut sekali cupnya waktu itu aku inget. Tau gak sih kenapa aku suka ikut cup? Karena keluar dari kelas. Karena nggak belajar. Aku suka belajar sih, cuma kayak aku lebih suka belajar kalau misalkan kuliah. Kalau sekolah tuh kayak kita nggak bisa milih mata kuliah yang kita mau. Jadi kayak aku ngerasa kenapa aku harus belajar semua pelajaran yang belum tentu aku suka gitu, ngerti gak? Tapi ya mungkin penting sih, intinya sekolah penting ya kids, jangan bolos sekolah ya kids. Cuma maksud aku kalau disuruh milih, aku lebih mending pilih kuliah gitu loh. Karena kalau kuliah kan emang jurusannya yang kalian pengenin, jadi mata-mata kuliah yang kalian pelajarin juga yang kalian mau gitu loh, ngerti gak sih? Kalau misalkan sekolah, sebab aku tuh gak suka banget sama matematika guys. Aku gak suka itu sama matematika. Makanya that's why itu alasan aku masuk psikologi. Karena kayak oke, gue mau menghindar dari matematika. Dan boom, tiba-tiba ada psikometri. Sampai aneh lulus ya, sampai aneh sidang pun psikometri si hitungan itu masih dipakai, ngerti gak? Tapi ya udahlah ya, mau gimana lagi lah ya gitu. Sebab aku benci sama matematika, dan entah kenapa dulu di sekolah aku tuh matematika bukan di sekolah aku doang sih. Aku rasa kayak banyak sekolah, atau mungkin almost semua sekolah tuh mementingkan matematika. Jadi matematika dalam 1 minggu pelajaran tuh bisa kayak 3 kali 4 kali, dan sekali baca tuh 2 jam. Oh my god, dia aku kayak oh my god, mana guru math killer. Iya lagi, aku juga di sekolah aku juga biasanya guru math killer, kebanyakan sih killer sih. Matematika seru weh. Musuhin guys, dia bilang matematika seru, pick me guys. Kak Ahmad pick me guys.
gue iya, guru mat adalah guru yang nggak pernah absen kelas. Iya, bener banget. Terus kayak aku juga bingung kenapanya, tapi aku yakin bukan terjadi di sekolahku doang, tapi kayak banyak sekolah. Kenapa malah pelajaran-pelajaran yang seru itu malah sering absen gurunya, atau enggak pelajarannya cuma dikit, kayak misalkan dalam seminggu dia cuma sekali dan durasinya cuma 1 jam atau kayak 1,5 jam. Tapi kenapa pelajaran-pelajaran yang susah dan ngantuk itu banyak dalam seminggu, kayak bisa 3-4 kali atau 2 kali, dan sekali belajar tuh kayak 2 jam 3 jam gitu, nggak tiga kayak kenapa ya? Dan nggak pernah absen. Guru itu entah kenapa nggak pernah sakit dan selalu ada. Ya bagus sih nggak pernah sakit, cuma maksudnya kayak at least bukan sakit, dia kayak berhalangan gitu, kayak dia ada acara keluarga, kayak ada pergi kondangan, kayak apa, kayak bu pak gitu, tolong pak, kenapa nih nggak pernah absen nih bu pak gitu, ngerti gak? Sumpah. Mau ada hujan badai plus banjir bandang pun guru mat selalu masuk. Benar banget, sumpah aku setuju banget. Aku inget banget dulu pas zaman-zamannya masih banjir, kayak sering banjir gitu kan, biasanya kadang-kadang sekolah suka diliburin karena kayak akses ke sekolahnya kayak suka kena banjir dan sebagainya gitu kan. Sumpah, tapi kenapa kayak biasanya mat tuh masih ada, kayak gurunya masih tetap datang, dan masih ada gitu pelajaran yang ketiga, kayak nggak ditiadakan gitu loh. Karena banyak yang doain sakit jadi nggak sakit. Dia bener lagi, karena namanya disebut di banyak doa, makanya dia diberkati gitu. Aku ngerti sih maksudnya apa, banyak banyak yang didoain dia sakit jadi dia nggak sakit. Iya, namanya tuh disebut terus dalam doa banyak orang, jadi ya ibarat kayak ya diberkati gitu loh. Dedikasi sih. Suatu hari ada matpel matematika plus fisika, damage-nya udah parah banget sih. Iya lagi, tapi fisika aku masih kayak ya udahlah, aku lebih gak suka kimia sumpah. Aku nggak ngerti the idea of kayak NaCl tambah apa H2O apalah, terus hasilnya jadi ini. Kayak my brain is not braining, kayak nggak, aku nggak ngerti apa maksud lo, kenapa ini tambah ini jadi ini, banget kayak 1 tambah 1 jadi jendela. Kayak nggak setiap minggu logika orang jalan bu. Nggak setiap minggu logika orang jalan pak. Kayak stop kimia stop. Gitu. Nggak sih, karena aku emang bener-bener, aku tuh orangnya teori banget guys. Aku tuh suka banget sama teori, aku suka banget sama hitungan. Jadi makanya that's why aku nggak terlalu suka yang kayak oh my god, bener, aku tuh kayak 90% aku tuh teori banget sukanya. Jadi makanya aku tuh gampang banget kalau ngehafalin sesuatu yang kayak IPS, sejarah, biologi, even biologi pun yang anak-anak IPA, aku bisa hafalinnya gitu loh, karena aku emang anaknya ini banget, teori banget. Jadi sebenarnya emang udah cocok banget sih masuk psikologi, karena psikologi kan kebanyakan teori kan. Kalau Indo kan kayak Indo nggak bisa belajar gak sih guys? Emang kalian belajar kalau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia tuh paling kayak teori-teori yang dikit, tapi kan belajarnya apa nggak bisa dipelajari. Kalau bahasa Indonesia tuh kayak bener-bener apa ya, kalau bahasa Indonesia tuh ini banget gak sih, kayak praktek gitu, kayak bahasa Inggris nggak bisa dipelajarin. Jadi harus langsung aja gitu, dikasih apa kasus apa ya udah gitu. Kalau aku ya, aku bener-bener nggak pernah belajar sih kayak aku bahasa Indonesia sumpah. Makanya paling seneng kalau misalkan UTS-nya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, karena nggak pernah belajar. Filsafat aku nggak ada filsafat. PKN so sih sebenarnya, tapi karena suka sih aku, maksudnya aku jauh lebih milih PKN dibanding matematika, karena PKN hafalan.
PKN, terus apa lagi ya, sosiologi juga lumayan suka, soalnya kan sosiologi hafalan juga kan, paguyuban, patem bayam. Dulu kalau psikologi banyak kayak gitu tuh. Ci tutup. Tuh kan, ini terjadi sama gue di banyak. Ci tutup. Sumpah guys, dia nggak mau tutup pintunya kan, aku bilang. Ya udah, makanya kan nanti mau diniin. Aku makan di kamar terus dia marah-marah, dia bilang baru. Ya bentar lagi habis ini dibersihin semuanya loh. Udah aku bilang, dia tuh pasti tuh nggak mau tutup pintu. Kenapa orang-orang tuh pada nggak mau tutup pintu kalau buka? Menyebalkan. Gitulah. Aku udah siap kok pakai. Paling suka sejarah apa? Banyak sih sejarah. Aku harus tuh. Ya, nah, tutupannya itu nanti deh. Kamu pasti kalah mulu kalau berantem sama Cici. Iya lagi. Sumpah aku gak bisa guys, aku orangnya mengalah dan lemah kayak beda tipis ya, Betty ya. Nggak tahu, karena aku ngerasa Ade itu selalu tersakiti, sumpah. Kayak kenapa kakak bisa jahat banget. Sabar adalah kunci. Kau punya Koko, wah. Punya Cici aja udah menyebalkan guys, apalagi punya Koko, sumpah. Sumpah aku mendengar footstep, aku takut dia masuk lagi, sumpah. Kau bakal POV punya kakak ya. Mereka kan suka suruh-suruh, entah kenapa, pokoknya mereka suka suruh-suruh adiknya. Terus entah kenapa kita mau ngelawan tapi nggak bisa, ujung-ujung kita lakuin. Aku nggak ngerti, tapi itu sering banget terjadi. Aku ngerti banget buat di sini yang kalian, kalau kalian adik, aku mengerti banget perasaan kalian. Aku nggak ngerti sumpah, kenapa kayak mereka sering suruh-suruh, misalkan sebatas cuma kayak ambilin remote atau kayak matiin lampu, padahal mereka bisa sendiri, tapi terus kita disuruh. Terus kita punya apa ya, kita bisa kayak nolak, kita bisa kayak apaan sih, lu bisa sendiri gitu loh, lu aja sendiri gitu, kayak nggak, kita nggak mau. Tapi entah kenapa kita dalam bawah sadar, dalam alam bawah sadar tuh kita selalu lakuin. Ngerti gak? Itu kan membuat mereka jadi kayak merasa, oh iya, gue bakal didengerin juga gimana pun yang terjadi. Sumpah aku gak ngerti banget, aku gak bisa banget guys, karena aku sering digituin. Terus aku sering kayak misalkan kayak disuruh ambilin apa, terus aku kayak gak mau, tapi ujung-ujungnya gue ambilin. Selalu kayak gitu, sumpah. Adik harus nurut sama kakak, menyebalkan banget. Terus adik diturutin siapa? Tapi gak punya Koko apa Cici? Jujur aku gak punya Koko, gak pernah punya Koko, gak pernah punya saudara cowok, jadi gak tahu. Yang kamu bungsu ya apa Bojack bungsu? Bojack bungsu. Aku bungsu, tapi setelah ada Bojack jadi Bojack yang bungsu. Bojack kan saudara laki. Kalian harus tahu guys. Kemarin aku lagi nyantai di sofa, terus Bojack nyamperin kan. Terus dia tidur di atas kepala aku. Terus aku foto, aku selfie gitu di TikTok. Terus kalian tahu gak sih, TikTok kan bisa milih
kalau misal apa sih track apa nih? Jadi kalau TikTok itu bisa milih ini kan apa namanya? Bisa milih sound gitu kayak entah kenapa dia bisa otomatis milih sound gitu kan. Sumpah mau tahu keluarnya lagunya apa, ngakak banget gini. Aduh, kasihan betul budakku ini. Dia harus bekerja keras demi aku. Udah tahu aku makannya banyak, pupnya bau kayak gitu-gitu, sumpah. Ngakak banget sumpah. Nanti ya coba aku lihat. Tapi ada sound yang dibilang pup ya, aku nggak tahu bisa masuk atau enggak, cuman nanti aku lihat. Literally bener-bener masuknya kayak gitu. Aku sampai kayak dari yang dulu aku nggak percaya kalau TikTok bisa pilihin kita suara, sampai kemarin banget dia pilihin aku suara itu, aku langsung kayak TikTok beneran bisa milih suara, sumpah dia bener milih itu, aku nggak ngerti lagi sumpah. Iya, bisa pilihin sound otomatis, dan sound otomatis itu kayak bener-bener real emang dia ngomongin kayak dia lagi POV Bojack gitu loh, ngomongin aku gitu, ngakak banget sumpah. AI makin canggih, iya lagi, takut banget guys, oh my god, AI makin canggih. Tapi aku mau baca podium dulu sebelum ke riset. Yang ke 10 ada Kak Zaki, 9 ada Kak Dior, terus 8 ada Kak Vitosaurus, 7 ada Kak Nasya, 6 ada Kak Arel, 5 ada Kak Syafiq, 4 ada Kak Salma, 3 ada Mimin Linear, 2 ada Kak Krisa, 1 ada Kak Kemal, yay. Oke. Aku mau beres-beres dulu. Dadah semuanya, makasih ya. Jangan lupa tidur dan istirahat. Bye-bye. Makasih udah nemenin makan dan yapping. Dadah.